Film dimulai di negeri cahaya di Nebula M78. Ada seorang anak bernama Ultraman Taro nih yang masih kecil. Ia sangat mengagumi kakak-kakaknya, yaitu para Ultra Brothers, dan bercita-cita menjadi pejuang hebat seperti mereka. Taro ini memiliki banyak saudara, di antaranya ada Ultraman Zofi sebagai putra sulung di keluarganya yang sedang mengalahkan monster tiran di planet lain. Kemudian ada juga Ultraman nih, dia merupakan yang pertama dari keluarga Ultra yang turun ke bumi dan sedang melawan monster antler di Baraji. Di sisi yang lain, Ultra Seven sedang melawan monster Borg yang tengah mengacaukan bumi. Dia merupakan prajurit Ultra yang kedua turun ke bumi setelah Ultraman. Kembali ke negeri cahaya, Taro sebagai putra bungsu di keluarga Ultra. Dia tengah latihan untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa hebat seperti kakak-kakaknya. Tapi muncullah monster baik yang bernama Dokun. Dia monster yang iseng banget nih dan suka menjahili Taro, dan itu membuat Taro sedikit kesal sama Dokun. Di sini Taro kemudian menjadikan Dokun sebagai samsaknya untuk latihannya itu. Dan sayangnya Dokun jadi kesal karena Taro yang menyerangnya dengan serius. Beruntungnya ibunya datang dan meleraikan mereka berdua. Ibunya mengatakan kalau Dokun merupakan monster yang baik dan menyuruh keduanya untuk berdamai. Taro kemudian menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf pada Dokun dan berdamai kembali nih. Setelah itu Dokun pergi dari sana. Di sini Taro menyampaikan kepada sang ibu nih kalau dia ingin menjadi prajurit Ultra yang hebat dan tangguh seperti kakak-kakaknya. Dia ingin mengalahkan semua monster. Ibunya menjelaskan tidak semua monster itu jahat. Masih terdapat monster yang baik dan mau berjuang untuk perdamaian alam semesta. Ayah dan ibunya kemudian membawa Taro keluar angkasa untuk melihat betapa luasnya alam semesta ini dan terdapat banyak kebaikan juga di dalamnya. Mereka ingin Taro juga tumbuh sebagai prajurit Ultra yang memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan cinta sehingga bisa membedakan mana yang baik dan juga jahat. Setelahnya Taro langsung melakukan berbagai macam pelatihan nih yang harus ia lalui agar bisa turun langsung melawan banyak monster di luar sana. Ayah dan ibunya tidak langsung mengizinkannya bertarung. Mereka percaya seorang Ultra Warrior bukan hanya harus kuat, namun juga memiliki hati yang baik dan mampu membedakan mana monster yang jahat dan mana monster yang baik. Namun sayangnya ayahnya kecewa dengan Taro nih. Dia merasa kalau Taro terlalu menyepelekan latihan mereka dan terlalu percaya diri dengan kemampuannya itu. Dia ingin Taro fokus kepada latihannya agar ia bisa seperti kakak-kakaknya melawan banyak monster jahat. Kemudian kita diperlihatkan juga nih pertarungan Ultraman Jack melawan monster di planet lain. Kita juga melihat ada Ultraman muda yang bernama Ultraman S yang sedang melawan monster yang sedang menyerang bumi. Ayahnya sengaja memberikan penglihatan tersebut kepada Taro agar Taro bisa menyadari kalau pertarungan yang sesungguhnya begitulah berbahaya. Dia ingin putra bungsunya bisa latihan dengan serius dan kerja keras karena monster-monster jahat yang akan dihadapinya sangatlah berbahaya. Setelah mendapatkan nasihat dari ayahnya itu, Taro kemudian merenungkan semua nasihat tersebut dan menyadari kalau dirinya selama ini terlalu sombong. Di sisi yang lain, ayahnya mendatangi ibunya dan membahas tentang perkembangannya Taro nih. Dia ingin suaminya itu jangan terlalu keras kepada putra bungsu mereka. Namun suaminya menjelaskan kalau Taro juga perlu didikan yang keras sama seperti kakak-kakaknya agar ia menyadari kalau pertarungan yang sesungguhnya sangatlah berbahaya. Taro kemudian sedang menyaksikan pertarungan kakak-kakaknya itu melawan banyak monster lewat monitor sembari melihat cara bertarung kakak-kakaknya.
Taro kemudian tengah latihan jurus yang bernama Ultra Nenriki, yang mana secara harfiah berarti kekuatan psikis ultra nih atau telekinesis. Ini adalah kemampuan mental yang dimiliki beberapa ultra untuk memanipulasi objek atau energi tanpa menyentuhnya. Namun sayangnya ia belum mampu untuk menguasainya nih. Ayahnya mengatakan kalau jurus tersebut bisa digunakan kalau penggunanya memiliki fokus yang sangat tinggi. Setelah mengajarkan Taro, ayahnya kemudian membawa Taro untuk menyaksikan pertarungan kakak-kakaknya itu lagi nih, agar Taro bisa lebih banyak belajar dari mereka. Ayahnya juga menyuruh Taro untuk bertarung melawan dirinya sendiri. Dia ingin melihat sampai sejauh mana nih kemampuannya Taro. Setelah itu Taro sedang pergi keluar angkasa dan sedang menghabisi beberapa monster yang kecil. Kemudian ayahnya menyuruhnya untuk kembali ke rumah. Di rumahnya ayahnya menyuruh Taro untuk turun ke bumi nih, karena ada monster jahat yang menyerang bumi. Di sini Taro senang sekali nih saat mendengar hal tersebut. Pada akhirnya Taro diizinkan untuk pergi ke bumi dan turun sebagai prajurit ultra seperti kakak-kakaknya. Namun sebelum pergi ke bumi, ayahnya ingin Taro menyaksikan pertarungan Ultra Seven dan Ultraman dalam menghadapi monster Elec King dan Seijen. Di situ ayahnya menjelaskan kalau Seijen yang berhasil dikalahkan sama Ultraman, dia bangkit kembali dan mengubah Elec King menjadi monster yang ganas. Makanya sekarang dia menyuruh Taro untuk turun ke bumi, karena Seijen dan Elec King sedang mengacaukan bumi dan banyak penduduk yang menderita karena mereka. Di sini Taro berhasil tiba di bumi. Dia langsung menemui monster tersebut dan mengalahkan Elec King sama Seijen. Taro pun berhasil mengalahkan kedua monster itu. Namun sayangnya ayahnya masih menilai kalau kemampuannya Taro masih kurang dan jauh di bawah dari kakaknya yang lain. Dia ingin Taro tetap melanjutkan lagi pelatihannya sembari menyaksikan pertarungan lain dari kakaknya agar ia bisa belajar gaya bertarungnya mereka. Dia melihat kalau pertarungan Ultra Brothers dengan monster lain sangat menegangkan dan semakin lama monster tersebut juga semakin kuat. Tidak heran kalau banyak dari mereka yang sempat kalah dulu nih saat bertarung pertama kali dengan monster tersebut. Disitulah Taro menyadari kalau pertarungan yang ia hadapi saat di bumi tadi masih tidak sebanding dengan pertarungan kakaknya itu. Taro yang kelelahan melihat pertarungan tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk tidur, sekalian ingin mengisi tenaganya karena terlalu lelah saat bertarung tadi. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi kalau ada serangan dari monster yang jahat dan super ganas. Mereka sangatlah berbahaya, bahkan karena mimpi tersebut sampai membuat Taro terbangun dari tidurnya. Taro kemudian menceritakan hal tersebut ke ayahnya nih. Dia mengatakan kalau dia melihat sebuah monster yang mengerikan dan berbahaya akan menyerang. Ayahnya menjelaskan kalau mimpi tersebut bisa saja menjadi kenyataan karena ayahnya juga merasakan hal yang sama. Makanya ayahnya akhirnya menyuruh Taro untuk menyelesaikan latihan mereka yang terakhir nih. Ayahnya akan mengirim kausen miliknya ke Taro dan menjadikan Taro sebagai super prajurit ultra. Namun sayangnya menerima kausen ayahnya tidaklah mudah. Kekuatan kausennya terlalu besar sampai Taro sendiri tidak mampu mengendalikannya. Sementara di sisi yang lain kita diperlihatkan nih, para prajurit ultra sedang melawan monster yang ada di bumi. Kembali ke Taro, di sini Taro sudah hampir menerima semua kausen milik ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau kausennya sedikit lagi akan selesai. Tidak lama kemudian ada pesan yang disampaikan dari para prajurit ultra nih. Kalau Juda bangkit kembali setelah 5000 tahun lalu dikalahkan sama ayahnya Taro. Ayahnya sudah memprediksi kebangkitannya Juda. Karena Juda merupakan makhluk yang tidak memiliki bentuk dan tubuh, makanya dia bisa mudah bangkit kembali. Juda yang sudah dikalahkan olehnya, dia terapung dan menjadi satu dengan luar angkasa. Kembali bangkit untuk membalaskan dendamnya kepada para keluarga ultra. Ayahnya menceritakan kalau dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki distorsi
ruang, dan juga waktu yang ia dapat dari kakeknya dulu. Kemampuan itulah yang mampu mengalahkan Juda. Makanya sekarang dia ingin Taro yang mengalahkan Juda karena dia merasa dirinya sudah tua dan juga lemah. Di sini Taro yang masih muda dan memiliki semangat yang tinggi merupakan orang yang cocok baginya untuk diwariskan kemampuannya tersebut. Yang mana ayahnya seolah memahami isi hati putranya. Ia menjelaskan bahwa menjadi pahlawan bukan berarti tidak pernah merasa takut. Justru seseorang yang mampu melangkah meski diliputi rasa takut adalah pejuang sejati. Kepercayaan yang diberikan bukan karena Taro sudah sempurna, melainkan karena ia telah menunjukkan tekad untuk terus berkembang. Di balik bayang-bayang kegelapan, Juda mulai menyusun rencananya nih. Ia mengamati negeri cahaya dan mengetahui bahwa para Ultra Brothers merupakan penghalang terbesar bagi ambisinya. Dia kemudian mengirimkan Hipporito Seijin ke bumi untuk memancing para Ultra Brothers datang dan menyerangnya. Para Ultra Brothers segera bersiap meninggalkan markas untuk menyelidiki keadaan nih. Zoffy memimpin mereka ditemani Ultraman, Ultra Seven, Jack, dan Ash. Masing-masing memahami bahwa mereka mungkin akan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada perkiraan mereka. Di tengah latihannya itu, ibunya datang untuk memberitahu suaminya dan Taro nih kalau putra-putra mereka berhasil dikalahkan sama Hipporito Seijin. Sementara itu Taro hanya bisa menyaksikan ayahnya berangkat menjalankan tugas, yang mana dia ada keinginan besar nih di dalam hatinya untuk ikut bertarung. Namun kali ini ia mampu menahan diri. Ia sadar bahwa keberanian saja tidaklah cukup. Jika memang waktunya belum tiba, maka tugasnya adalah terus berlatih agar ketika kesempatan itu datang, ia benar-benar siap. Sementara itu di bumi, ayahnya langsung segera melawan Hipporito Seijin, namun sayangnya energinya semakin lemah karena dia terlalu banyak menggunakan energi saat melatih Taro. Di sisa energinya, dia kemudian melepaskan Ash dan kemudian memberikan energinya kepada Ash dan berharap Ash mampu mengalahkan Hipporito Seijin. Yang beruntungnya Ash berhasil mengalahkan Hipporito. Ia kemudian segera pergi untuk membebaskan para saudaranya itu dari jurusnya Hipporito. Mereka juga melihat ayahnya mereka yang telah terbaring lemah karena memberikan sisa energinya kepada mereka. Akhirnya mereka membawa ayahnya mereka ke negeri cahaya. Namun sayangnya kondisi ayahnya mereka sangatlah kritis karena telah kehilangan banyak energi dan membuat Taro sangat marah dan menyesal. Ia menyalahkan dirinya sendiri nih atas kejadian itu. Sementara di sisi yang lain, Juda sedang tertawa bahagia karena pada akhirnya rencananya berjalan dengan lancar. Dia berhasil membuat ayah Ultra berhasil dikalahkan. Sekarang ancamannya adalah Taro. Dia perlu mengalihkan perhatiannya Taro nih dan membuat Taro pergi ke bumi. Makanya dia akhirnya membangkitkan kaiju yang bernama Enmargo untuk menyerang bumi. Mereka yang sedang berkumpul di aula kemudian mendapatkan kabar kalau Enmargo telah dikirim sama Juda untuk menyerang bumi. Para saudaranya ingin pergi untuk melawan kaiju tersebut, namun Taro menjelaskan kali ini biar dia saja yang pergi karena dia ingin membalaskan dendamnya kepada Juda. Dia menitipkan ayahnya kepada ibunya dan para saudaranya yang lain. Juda sedang tertawa bahagia nih karena lagi-lagi rencananya berhasil. Dia berhasil memancing Taro pergi dari negeri cahaya. Sekarang dia mengirim kaiju lagi untuk menyerang negeri cahaya. Para saudaranya yang melihat ada serangan kaiju ke rumah mereka langsung bergegas untuk menghadapi kaiju itu bersama-sama. Ibunya merasa khawatir dengan keadaan putra-putranya itu. Dia melihat kalau kekuatan kaiju tersebut sangatlah besar dan berbahaya. Dia kemudian mengirimkan pesan ke Taro untuk segera sampai ke planet Ultra karena sebuah kaiju tengah menyerang planet mereka dan para saudaranya. Taro akhirnya kemudian segera pergi ke planet Ultra nih untuk menyusul para saudaranya itu. Dia kemudian bergabung ke dalam pertarungan itu melawan kaiju bersama para saudaranya.
Ayahnya mereka kemudian mengirimkan pesan kepada mereka kalau mereka harus memberikan energi kausen mereka kepada Taro, karena hanya dengan begitu Juda bisa dikalahkan. Akhirnya mereka semua memberikan energi kausen mereka nih kepada Taro. Setelah mendapatkan kekuatan itu, dia langsung mengalahkan Juda. Juda pun berhasil dikalahkan. Semua saudaranya sangat bangga dengan kehebatannya Taro nih dan memuji kemampuannya Taro yang sudah berkembang pesat. Mereka akhirnya kembali ke negeri cahaya dan melihat kalau ayah mereka sudah siuman dan kondisinya sudah membaik. Ayahnya sangat bangga kepada mereka semua nih karena memiliki putra-putra yang hebat dan tangguh. Dia juga memuji keberaniannya Taro saat melawan Juda tadi. Di sini ayahnya kemudian berharap putra-putranya mampu menjaga perdamaian dunia dan menyerahkan keamanan alam semesta kepada prajurit Ultra. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.